kalau bandara kami untuk bandara udara di Kubu Tamban, kami lebih setuju di darat. Apa sebabnya? Karena di Kubu Tamban kalau di laut itu banyak pura-pura tempat-tempat suci sepanjang pantai di Kubu Tamban. Nah, itu menurut ini kita sangat keberatan dan itu otomatis para nelayan juga akan tergusur begitu. Jadi kami dari anggota Desa Adat Kubu Tamban dulu sudah pernah jadi tanah DP Duen Pura Desa Adat Kubu Tamban itu pernah direncanakan akan ada bandara, namun gagal karena dari pusat itu ada perintah untuk tidak menyetujui. Padahal itu FS dan lain sebagainya dan beberapa menteri sudah pernah survei ke bawah. Di sana sudah jelas tidak kalau di darat di tanah Duen Pura Desa Adat Kubu Tamban jelas-jelas tidak ada tempat suci pura-pura yang kena. Dan penggusuran penduduk tidak ada penggusuran penduduk karena di atas tanah Duen Pura itu tanah kering tidak ada rumah permanen. Jadi hanya penggarap-penggarap tanah Duen Pura ya tidak terlalu permanen lah. Penggusuran penduduk tidak ada, tempat suci juga tidak ada yang kena. Menurut FS yang terakhir saya lihat dan saya beberapa kali pertemuan dengan gubernur bahwa tanah tersebut itu memang bermasalah oleh dikontrakkan oleh ketua Desa Adat Kubu Tamban, ketua kami. Itu yang diakui sebenarnya adalah dari tahun 2001 sampai 2031. Jadi menurut aturan hukum tanah BPN itu SHGB atau kontrak itu paling panjang 30 tahun. Nah, disinilah kami punya ketua, jadi Desa Adat, ketua Desa Adat, diam-diam dia memperpanjang setelah berjalan 12 tahun dari 2001 sampai 2012 diperpanjang dengan tidak melalui keputusan Paruman. Nah, kami sebagai anggota Desa Adat Kubu Tamban, perpanjangan itu kami tidak mengakui karena tidak berdasarkan keputusan Paruman. Jadi yang kita akui adalah dari 2001 sampai 2031. Sehingga pada saat dulu akan dipakai bandara bahwa dari Bapak Menteri pada saat itu sudahlah itu yang diakui sampai 2031 udah kasih ganti rugi 50 miliar. Udah karena ini merupakan kepentingan umum dan kepentingan negara juga itu harus dilaksanakan, harus dipakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Jadi karena itu kepentingan umum dan kepentingan negara. Jadi siapapun itu tidak bisa menghalangi apalagi dengan surat kontrak yang tidak mendapat persetujuan dari Keramat Desa Kubu Tamban. Itu yang bisa jelaskan. Mungkin Bapak ada pertanyaan lain mungkin. Itu tadi tepatnya di desa apa Pak? Kubu Tamban. Di desa Kubu Tamban. Nah, kebetulan lahannya berarti berapa Pak? Lahannya 370 hektar. Itu sudah sesuai kebutuhan. Itu bisa ada cadangan mungkin tanah Desa Adat Saneh kalau memang itu kurang. Desa Adat Saneh itu kan berdampingan dengan Kubu Tamban. Kalau memang itu panjangnya kurang, itu Desa Adat Saneh sudah siap juga pada saat itu. Berarti sama sekali tidak ada bangunan, pura atau situs atau rumah-rumah warga? Sama sekali tidak ada. Di atas tanah 370 hektar itu tidak ada bangunan permanen. Dan itu hanya yang tinggal itu adalah gubuk-gubuk untuk penggarap saja, penggarap tanah milik pura itu. Berarti itu lahannya milik pura, DP istilahnya, Duen Pura, milik pura. Pura DP namanya? Ya, Desa Kubu Tamban. Desa Kubu Tamban. Jadi Duen Pura gitu ya? Duen Pura, DP makanya Duen Pura. Bukan milik pribadi? Bukan, itu satu lokasi itu 370 hektar. Kalau itu dibebaskan atau oleh yang bangun, dananya kemana?
Enggak, itu kan nanti terserah bagaimana nanti dengan pemerintah. Ya kami mengharapkan karena ini ada tangan-tangan kotor dari mafia-mafia tanah yang mau menguasai tanah DP ini. Kami yang tidak setujui perpanjangan itu sampai 90 tahun dan itu di luar aturan undang-undang BPN itu. Jadi status tanah sekarang sudah ada sertifikatnya apa sampai sini? Itu sudah bersertifikat semua. Atas nama Due Pura. Atas nama Duen Puri. Nah kami sendiri juga. 370 hektar itu. Ya itu kalau tidak salah dengan sertifikat pura kalau tidak salah itu 98 sertifikat itu. Dan beberapa sertifikat tanah ini dipinjamkan kepada investor SHM yang asli itu dipinjamkan oleh klien desa adat kami. Tapi sekarang mungkin keluarganya mudah-mudahan mau bertanggung jawab gitu. Berarti sekarang apa isinya Pak yang 370 hektar? Itu tanah kering Pak. Ya, kecuali musim hujan itu baru bisa Jadi ditanami. nggak ada tanaman. Kalau tanaman tuah namanya seperti kayu-kayu besar itu banyak. Pohon intaran. Pohon intaran, asom, yang itu jati itu banyak. Harapannya Pak kalau Mulia Pas terpilih Pak jadi gubernur kan satu jalur dengan pusat. Apakah yakin bisa terwujud bandara ini dan darat bukan di laut itu? Ya kami mengharapkan di samping itu mudah-mudahan bisa di darat, di samping itu kita bisa lepas lah dari mafia-mafia tanah ini. Ya kami serahkan kepada pemerintah untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu. Ya bagaimana kami sebagai keramat desa Kubu Tamban tidak merasa dirugikan begitu dalam membuat perjanjian-perjanjian berikutnya tentang bandara. Pak, tapi ada juga masih pihak-pihak yang ingin bandara ini di sekitaran Taman Nasional Prabadi Barat gitu. Nah itu terserah pemerintah kalau jelas, yang jelas. Jadi itu sudah dicek tentang alam yang ada di Bali Barat. Itu kan banyak terlalu dekat dengan Bandara Banyuwangi. Kedua ada hutan lindung. Nah ketiga banyak penggusuran penduduk kalau di Bali Barat. Ya kalau kami di Kubu Tamban itu sudah mungkin Bapak Menteri Perhubungan sudah turun. Jadi ada Bapak Sofyan Jalil sudah juga ada beberapa menteri yang sudah survei ke bawah bahwa itu tanah kosong, tanah kering. Ya kami mendukung penuh karena ini merupakan program Presiden Prabowo dan mudah-mudahan betul-betul satu jalur ke bawah. Kami mendukung sepenuhnya dalam rencana adanya bandara di Kubu Tamban. Dan ini memang harus kita ada pendekatan dengan masyarakat Kubu Tamban. Nah, sampai sekarang PT Bibu itu ada PT Bibu belum ada pendekatan dengan tokoh-tokoh dan masyarakat Kubu Tamban itu yang rencana di laut. Nah itu kami sampaikan dalam hal ini PT Pembarilah yang lengkap jadi data-data dari bawah dari masyarakat, tokoh masyarakat dan desa adat dan mungkin izin hanya pada saat itu PT Pembari yang paling lengkap yang sudah mencari kesepakatan atau persetujuan dari bawah.